Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B jadi ingin mempresentasikan permasalahan efisiensi reproduksi ternak domba di Indonesia. Next. Perkenalkan saya sendiri Zali Rasman Rozak dengan NIM 059, kemudian ada Velia Galuh Pramdita dengan NIM 025, kemudian ada Yulia Saputri dengan NIM 033, lalu ada Dela Narinda Putri dengan NIM 088, ada Melani Dewi dengan NIM 127 dan Fajar Agung Prasetyo dengan NIM 151. Baik, jadi rendahnya produktivitas domba di Indonesia disebabkan beberapa kendala sepertinya itu lambatnya birahi dan rendahnya angka gemuntingan disebabkan karena manajemen tradisional dan minimnya pengawasan kesehatan. Masalah ini diperparah karena terbatasnya pemahaman peternak serta belum meratanya penerapan teknologi modern seperti IB. Maka dari itu diperlukan perbaikan manajemen, peningkatan kualitas pakan, dan beberapa teknologi reproduksi tepat guna yang dapat meningkatkan populasi serta kesejahteraan peternak. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Observasi saat ini menunjukkan kinerja reproduksi masih di bawah standar dengan jarak beranak yang panjang, sehingga diperlukan investasi nutrisi, intervensi nutrisi, dan teknologi untuk menekan kesenjangan antara target ideal dan kondisi real di lapangan. Hasil observasi dari Utomo et al. 2026 menunjukkan bahwa efisiensi reproduksi hanya mencapai 2 kali beranak dalam 2 tahun. Kemudian untuk estrus postpartum berlangsung selama lebih dari 3 bulan. Kemudian pemberian flushing selama 10 hari mampu meningkatkan birahi sebesar 50% dan 55% pada dua kelompok yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu penambahan bobot badan harian mencapai 89,25 gram per hari pada suatu kelompok ternak. Oke, selanjutnya analisis penyebab. Yang pertama, kondisi fisiologis dan nutrisi atau BCS. Skor kondisi tubuh BCS rendah menyebabkan pubertas terlambat, birahi tidak teratur, dan angka kebuntingan rendah menurut Kurniawan et al. 2023. Gangguan hormonal. Kekurangan energi atau protein menurunkan sekresi hormon GnRH, LH, dan VSH sehingga menghambat ovulasi. Kemudian pemulihan pasca lahiran. Kondisi tubuh buruk memperpanjang masa anestrus postpartum, jeda kembali birahi. Yang kedua, ada manajemen pakan dan pemeliharaan. Defisiensi nutrisi. Pemberian hijauan seadanya tanpa tambahan nutrisi untuk induk, bunting, laktasi, dan masa kawin. Dampak negatif menyebabkan siklus estrus terganggu, birahi lemah atau silent head, dan jarak beranak atau lambing interval menjadi lebih panjang menurut Nuhabibah dan Amalia 2025. Untuk analisis penyebab yang selanjutnya ada dari manajemen reproduksi dan pencatatan atau recording. Jadi kurangnya data itu seperti tanggal kawin, kelahiran, dan riwayat estrus yang seringnya tidak dicatat itu bisa menyulitkan evaluasi performa. Lalu deteksi birahi tidak tepat, jadi pengamatan terbatas dan durasi birahi domba itu singkat sering membuat peternak melewatkan masa kawin yang optimal. Dan untuk kesenjangan pengetahuan, itu ada kurangnya informasi mengenai metode pendeteksi estrus yang efektif di tingkat peternak rakyat menurut Rusilah et al. 2024. Dan untuk penyebab yang keempat, itu kondisi lingkungan atau stres panas atau heat stress. Itu bisa dari iklim tropis, di mana suhu dan kelembapan tinggi serta ventilasi kandang yang buruk dapat memicu stres panas menurut Pamungkas et al. 2020. Lalu ada efek pada induk, itu menurunkan konsumsi pakan, mengganggu hormon reproduksi, dan juga meningkatkan resiko kematian embrio dini. Lalu efek pada pejantannya itu suhu tinggi dapat menurunkan kualitas, motilitas, dan juga viabilitas spermatozoa. Dan yang terakhir itu keterbatasan penerapan teknologi. Jadi untuk perkawinan konvensional itu masih mengandalkan kawin alami tanpa seleksi pejantan unggul dan minimnya teknologi tepat guna. Jadi
rendahnya sosialisasi dan juga penerapan teknologi seperti inseminasi buatan, sinkronisasi estrus, lalu ada pemeriksaan kebuntingan dini atau pregnancy detection, dan juga recording digital atau sistematis. Oke, selanjutnya ada perencanaan solusi teknologi reproduksi. Nah, untuk memperbaiki masalah tersebut, pertama kita harus memperbaiki budget terlebih dahulu dengan melakukan teknologi flashing. Nah, flashing itu merupakan pemberian pakan berkualitas tinggi secara sengaja yang dilakukan beberapa hari sebelum masa kawin. Nah, nutrisi tambahan ini dapat meningkatkan asupan energi atau protein untuk memacu hormon reproduksi, sehingga birahi pada ternak itu dapat muncul lebih cepat dan masa kosong setelah melahirkan itu menjadi lebih singkat. Nah, teknologi ini merupakan teknologi yang murah dan efektif untuk meningkatkan jumlah anak yang lahir atau meningkatkan tingkat prolific. Namun hasilnya sangat bergantung pada kedisiplinan pencatatan peternak atau recording dari peternak. Nah, efek flashing paling signifikan terlihat pada ternak yang sebelumnya hanya diberi pakan berkualitas rendah atau hanya hijauan saja. Nah, flashing ini sangat cocok untuk peternakan rakyat di Indonesia karena memanfaatkan bahan lokal seperti nasi, telur, rebung, ikan lele tanpa menggunakan alat modern. Nah, kita tahu sendiri bahwa peternakan di Indonesia ini merupakan peternakan rakyat. Jadi, flashing ini sangat cocok untuk diterapkan di peternakan tersebut. Nah, solusi ini menjadi cara praktis dan ekonomis untuk meningkatkan produktivitas domba yang dipelihara secara tradisional. Selanjutnya itu ada simulasi implementasi teknologi. Implementasi flashing dilakukan selama 14 hari melalui pemberian campuran kuning telur dan mol nasi untuk memperbaiki kondisi tubuh atau BCS induk sebelum inseminasi buatan. Simulasi pada 30 ekor induk menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana jumlah kebuntingan anak dari 18 itu menjadi 24 ekor dengan angka konsepsi mencapai 80%. Selain mempercepat masa birahi, teknologi tersebut itu juga efektif meningkatkan fertilitas, pertambahan bobot badan, serta peluang kelahiran anak kembar. Suplementasi nutrisi sebelum perkawinan atau flashing berdampak positif terhadap fertilitas dan efisiensi reproduksi total. Baik, jadi dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi reproduksi domba yang rendah itu diakibatkan kekurangan nutrisi dan stres lingkungan dapat ditingkatkan melalui flashing, pakan lokal berbasis kuning telur, dan mol nasi. Teknologi tersebut mampu memperbaiki PCS, mempercepat birahi, serta meningkatkan angka konsepsi dari 60% menjadi 80%, sehingga jarak beranak lebih singkat dan keuntungan peternak meningkat. Mungkin dari kami yang dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.